Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Saya percaya pada pagi hari ini ketika memuji memuliakan Tuhan, kita ada di dalam edisi spesial saudara. Kita ada dalam perayaan GBI Jaka Sampurna ke-10. Walaupun online, tidak mengurangi sukacita saudara untuk bersama-sama kita memuji Tuhan di edisi spesial ulang tahun GBI Jaka Sampurna. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna atas Jaka Sampurna. Jaka Sampurna penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Jaka Sampurna penuh kemuliaan Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu, pemeliharaanmu sempurna atas gerejamu. Kau berikan roh menyala-nyala untuk melayanimu. Sebab kau Tuhan, sebab kau Raja. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Betapa kami bersyukur kepadamu, pemeliharaanmu, yes, atas gerejamu Tuhan. Kau berikan roh menyala-nyala untuk melayanimu. Sebab apa? Dia Tuhan, Dia Raja. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Haleluya.
Yesus, Roh Kudus. GBI Jaka Sampurna penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Di hari ulang tahun yang ke-10 ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Kau tetap ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Kau percayakan kami Tuhan Yesus di ulang tahun yang ke-10 ini Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa, kami percaya terus mengalir bagi setiap kami Tuhan. Bagi gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya Rabaya sana, ya Ralabaya sana. Sungguh Tuhan, hanya pujian ucapan syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh ya Ralabaya sana, ya Ralabaya sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Oh, ya Ralabaya sana, ya Ralabaya sana. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Sungguh besar setia-Mu bagi kami. Haleluya. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu. tinggikan Yesus. Engkau yang dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar jiwa kami boleh bersuka cita meninggikan nama Yesus. Raja di atas segala raja. Engkau yang besar, engkau yang dahsyat. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Kita boleh menari melompat bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari awal katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Jiwa kami bersorak, mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Haleluya. Bersukacitalah, menarilah bagi Tuhan. Naikkan lagu ini saudara, menjadi pujian bagi Dia. Mari jemaat Tuhan yang di rumah katakan segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Dia yang layak disembah. Haleluya. Oh amin. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan soraklah, soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi kau. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. 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 Yeah. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang ajaib, Dia yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Oh. Yeah. Kami bersorak, meninggikan yang ajaib. Oh, oh, yeah. Haleluya. Sama-sama kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, katakan segenap jiwaku, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, jump, 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 say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah samaya. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, let's sing.
Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ku tinggikan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah sambayan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, semua tangan di atas. Come on, sing. Ha, ha. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah sambayan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta yang ketiga, pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Percaya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi atas setiap kami hari ini. Oh ya Rabba Shanda Rabba Takaraba Shikarabaya Shanda. Oh ya Nakarabaya Shikaralabaya Shanda Rabba Takarabaya Shanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Yes God. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Sama-sama sambil angkat tangan kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Karabaya sikara labaya shande. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Ayo sekali lagi, sambil angkat tanganmu katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ayo jemaat Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ayo angkat suaramu, sembah Dia. Buat kasih setiamu, buat anugerah
anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Ya Rabba karalaba ya sikaralaba lalaba 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 lalaba. Ya Rabba takaraba ya sikaralaba lalaba 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 lalaba. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Rabba karalaba lalaba 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 lalaba. Ya Rabba syanda Rabba sikaralaba lalaba 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 lalaba. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Rabba syanda lalaba lalaba lalaba. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba syanda. Ya Rabba ya narabo. Ya Rabba ya shanda Rabba ya Rabba ya shikanda Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya shanda Rabba shanda. Yesus. Oh Yesus Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita buka dua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap menyembah di hadapan Dia. Kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayo lebih lagi sembah Tuhan, katakan sama-sama. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan.
datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, hari ini kita bersuka cita karena tepat 10 Agustus 2020 gereja ini berusia 10 tahun. Sebuah perjalanan pelayanan yang panjang, banyak hal-hal yang kita alami bersama, sukacita, duka cita, tangis, tawa, tetapi saya percaya oleh karena kemurahan dan penyertaan Tuhan,
kita mampu melewati itu semua bersama. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Sesuai Matius 28 ayat 20b, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada istri yang tercinta dan anak-anak saya, Josia, Jenis, Joen, dan Jafira. Terima kasih kepada berkat-berkat rohani yang kami terima dari Gembala Pembina, Pendeta Niko, dan juga Gembala Rayon 5, sehingga mulai tuntunan demi tuntunan, mulai visi yang luar biasa buat kami, GBI Jakarta Sampurna. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja yang telah bersama-sama bergandeng tangan untuk mencapai misi, yaitu 1000 jiwa, 80 kul, 150 pengerja yang militan, dan 7 kali ibadah. Mari bersama-sama dalam kegerakan Pentakosta yang ketiga ini, kita terus memiliki kerinduan akan Tuhan, sekalipun di masa-masa pandemi yang berat ini. Miliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Jakarta Sampurna. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-10 GBI Jakarta Sampurna kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Ardianto, Bu Ing, keluarga besar, jemaat, para pekerja pelayan Tuhan yang ada di GBI Jakarta Sampurna. Memasuki tahun yang berikutnya, biar tetap kompak, sehati, unity, bergandengan tangan untuk lawatan Tuhan yang lebih besar, sehingga terjadi penuaian jiwa di GBI Jakarta Sampurna. Tuhan berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat GBI Jakarta Sampurna yang merayakan ulang tahun yang ke-10. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Saya percaya di ulang tahun yang ke-10 ini Tuhan belum selesai berkarya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mukjizatnya. Oleh sebab itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, urapi setiap kami, pertajam pendengaran kami, sehingga kami dapat mengerti di balik apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencanamu yang dahsyat dan indah bagi setiap kami, juga khususnya bagi jemaat GBI Jakarta Sampurna. Oleh sebab itu kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi kaki kami, demikian juga meneguhkan iman, percaya kami, sebab di depan kami ada perkara-perkara dahsyat yang sedang Tuhan siapkan untuk boleh kami alami, dan khususnya bagi gereja-Mu. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan ulang tahun yang ke-10 ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan tema Tuhan sedang membawa kepada tujuannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak janji Tuhan bagi gereja kita, bagi gereja ini. Di depan kita ada dimensi yang baru, yang belum pernah terjadi, yang belum pernah dialami, yang belum pernah dinyatakan, akan Tuhan buat di depan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan melawat dengan Pentakosta ketiga. Anak-anak muda akan dilawat oleh Roh Kudus dan dipakai oleh Tuhan. Dan saya berdoa gereja ini juga menjadi bagian daripada lawatan Pentakosta ketiga, menjadi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan. Demikian juga janji Tuhan di depan kita, ada penuaian yang terbesar dan terakhir. Dan saya yakin gereja ini juga akan menjadi bagian dalam penuaian yang terbesar dan terakhir yang ada di depan kita. Tetapi cara Tuhan untuk kita sampai kepada tujuannya kadang kita tidak tahu. Bahkan kadang-kadang untuk sampai kepada tujuan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita hadap, tidak kita ingini, tidak kita kehendaki terjadi dalam kehidupan ini. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan pada hari itu, waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus.
beserta dengan mereka dan perahu, dan di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, dengan tema Yesus sedang membawa gereja ini kepada tujuannya. Tetapi juga kita melihat ayat kebenaran firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bergerak. Saya yakin dan percaya Tuhan terus menuntun, Tuhan terus membawa gereja ini kepada destininya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan menuju destiny Tuhan, sesuai dengan apa yang kita baca dari ayat ini, kelihatannya sebelumnya tenang, kelihatannya sebelumnya damai, sebelumnya begitu nikmat Bapak Ibu Saudara. Angin sepoi-sepoi, gelombang lautan pun kecil seperti biasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tiba-tiba di dalam ayat yang ke-37. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini sehingga kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Walaupun untuk sampai kepada tujuan Tuhan, kita juga harus melewati apa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Ekonomi, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kesulitan adalah banyak orang hari-hari ini. Tetapi inilah yang terjadi, kadang-kadang alam bisa dipakai Tuhan. Sesuatu yang terjadi bisa dipakai Tuhan menjadi salah satu alat untuk Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kondisi alam yang liar, tetapi di situ juga kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, untuk gereja ini saya mau pastikan bahwa Tuhan sedang membawa gereja ini kepada destininya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita putus asa dengan keadaan apapun. Dari pembacaan tadi Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari untuk kita bisa tetap teguh, untuk kita bisa tetap kokoh di dalam Tuhan, untuk kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan kita mengalami kuasa dan mujizatnya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah kita tidak pernah tahu kapan badai itu akan datang. Bapak Ibu Saudara, ketika akhir tahun lalu di bulan Desember, Gembala Pembina kita Dr. Insinyur Niko Nyotorharjo mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sesuatu yang baru, yang belum pernah dialami, yang belum pernah terjadi, yang belum pernah dirasakan, akan dirasakan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ternyata di awal Maret Indonesia juga terkena wabah pandemi COVID-19. Waktu saya tanya kepada orang-orang yang sudah tua lanjut usia, apakah ini sudah pernah terjadi dalam kehidupan mereka? Ternyata juga belum, ini sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara. Nah kita tidak pernah tahu kapan badai itu akan datang. Tidak pernah diduga, tidak pernah dimengerti. Tetapi Tuhan tidak pernah salah dan keliru mengizinkan badai apapun. Termasuk juga dalam perjalanan. Yesus membawa dalam kegerakannya kepada murid-muridnya melintasi danau Galilea ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apapun badai yang sedang terjadi hari ini, Tuhan pasti punya tujuan dan punya maksud yang baik buat setiap kita. Bisa terjadi setiap waktu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Kadang-kadang kehidupan tenang, kadang-kadang kehidupan indah, kehidupan enak. Tetapi di dalam ayat 37, tiba-tiba mengamuklah badai topan itu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, dengan adanya kondisi sekarang ini COVID-19, ya setiap sendi-sendi kehidupan, ekonomi mengalami dampak. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, goncangan-goncangan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya maksud dan tujuan di dalamnya.
Seperti seseorang yang sedang menggoncang karung beras. Semakin karung yang diisi beras itu digoncangkan dengan kuat, maka semakin banyak isi kosong, ruang kosong yang akan diisikan kembali, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan gereja ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk ditambahkan isinya oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, jangan menyerah. Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan untuk membawa gereja ini kepada destininya. Kadang-kadang sebelum sampai kepada destininya, Tuhan izinkan ada badai yang mengamuk, ada topan yang melanda. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, miliki sudut pandang yang benar di dalam ayat 38. Para murid di dalam ayat itu berkata, "Guru, apakah engkau membiarkan kami akan binasa?" Dengan kondisi badai, ombak yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin di antara jemaat ada yang berkata, "Tuhan, akankah engkau membiarkan kami akan hancur? Akankah engkau membiarkan kami akan mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami keadaan yang lebih buruk?" Nah, saya mau katakan kepada saudara, Bapak Ibu Saudara, miliki sudut pandang yang benar terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Sebab cara kita menghadapi dan menaklukkan badai akan menentukan diri kita sebagai pemenang atau pecundang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, miliki sudut yang benar, sudut pandang yang benar atas setiap persoalan yang ada. Jangan diselesaikan dengan kekuatan, jangan diselesaikan dengan pengalaman. Seperti para murid di dalam ayat 38, membiarkan Yesus tetap tidur di buritan. Para murid berusaha dengan kekuatannya, dengan pengetahuannya. Kita tahu 12 murid Yesus, maka 7 diantaranya adalah nelayan profesinya. Mereka udah terbiasa dengan badai, mereka udah terbiasa dengan angin gelombang, taupan yang melanda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari itu mereka mengalami keterbatasan. Mereka tidak mampu menyelesaikannya. Dan mereka membiarkan Tuhan tetap tertidur. Nah, oleh sebab itu pada waktu mereka membangunkan Yesus, itu pun juga dengan pola pikir yang salah, sudut pandang yang salah. "Tuhan, apakah Engkau akan membiarkan kami binasa?" Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan kebiasaan, kebinasaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Rancangannya hari esok yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Maka ayat ini dengan tegas berkata, tidak pernah pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, badai, topan yang menghadang, yang melawan kita Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah badai yang terjadi itu akan melebihi kekuatan kita. Artinya kita masih sanggup. Walaupun kita berkata, Tuhan sudah sangat berat, sudah sangat sulit. Tetapi tetap miliki sudut pandang yang benar. Kalau saya boleh tanya kepada para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini, pengen berkat kecil atau berkat yang besar? Pasti semua pengen menjawab besar. Pengen kesuksesan yang kecil atau kesuksesan yang besar? Pasti semua menjawab kesuksesan yang besar. Pengen mujizat yang kecil atau mujizat yang dahsyat? Pasti semua pengen menjawab mukjizat yang dahsyat. Tetapi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ingat, sebelum Anda mengalami berkat yang besar, saudara juga siap menghadapi badai yang besar. Sebelum saudara mengalami mukjizat yang dahsyat, saudara juga harus siap menghadapi taufan yang dahsyat. Miliki sudut pandang yang benar. Apapun masalah yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Apapun masalah yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud untuk hari esok yang penuh harapan. Di dalam ayat yang ke-39 Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Yesus yang mendengar setiap seruan, doa umatnya Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bangun lalu dia menghardik badai dan topan itu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan selalu bertindak tepat waktu. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Tuhan tidak tinggal diam.
Oleh sebab itu kita harus sabar menanti pertolongan Tuhan. Sabar menanti tangan Tuhan. Sabar menanti apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bertindak tepat waktu. Kadang-kadang kita juga harus menyadari bahwa waktuku bukan waktumu. Jalanmu bukan jalanku. Kadang-kadang caramu tak terselami dalam kehidupan ini. Hanya dengan 2 perkataan, yaitu diam, tenanglah, maka semua bisa diselesaikan. Di dalam ayat 39 akhirnya gelombang yang dahsyat, angin topan yang mengamuk itu akhirnya bisa reda. Gelombang itu bisa menjadi teduh kembali, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kalau Yesus sudah bertindak, Yesus sudah campur tangan, semua bisa diselesaikan, semua bisa didiamkan, semua bisa diteduhkan, semua bisa diatasi, bisa dihentikan oleh kuasa dan otoritas Tuhan. Bersama Yesus kita pasti bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua masalah ada jalan keluar dan ada jawabannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti sebuah pujian yang bisa kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Glory bagi namamu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pujian ini mengingatkan kita, bukankah kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan? Bukankah kita sudah pernah mengalami kuasa Tuhan? Kalau di waktu-waktu yang kemarin, di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan menolong gereja ini, Tuhan menolong jemaat di tempat ini. Di waktu ini, di ulang tahun yang ke-10, Tuhan yang sama juga sanggup dan pasti akan menolong anak-anaknya, hamba-hambanya di gereja ini. Lihat Bapak Ibu Saudara, teduh sekali, tenang sekali. Memang COVID masih di mana-mana, memang masih mewabah, tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang di dalam Tuhan, orang yang ada di dalam destininya Tuhan, dia akan mengalami keteduhan dalam hidupnya. Dia akan mengalami keteduhan dalam hatinya. Dia akan mengalami keteduhan dalam jiwanya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara, Yesus menegur para murid. Kenapa kamu menjadi begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini untuk saudara dan gereja ini yang sedang berjalan untuk menuju destiny Tuhan, kegerakan Tuhan? Maka ayat yang ke-40, maka saudara jadikan badai untuk meneguhkan iman kita. Jangan biarkan badai itu membuat kita menjadi takut, menjadi terancam, menjadi kalut. Jangan jadikan badai itu kita menjadi ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadikan badai itu menjadi kekuatan sehingga iman kita semakin teguh di dalamnya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan juga berkata, janganlah takut, janganlah bimbang, sebab tangan Tuhan tetap memegang, menopang dan sedang bergerak kepada kemenangan. Siapapun saudara, pagi hari ini dimanapun engkau berada, jemaat Tuhan GBI Jaka Sampurna di ulang tahun yang ke-10. Apapun keadaanmu, tangan Tuhan tetap menopang kehidupanmu. Tangan Tuhan tetap menopang dan memegang kehidupan kita. Dan tangan Tuhan sedang bergerak walaupun kita tidak merasakan. Walaupun kita tidak tahu, seolah-olah gak ngerti, tapi tangan Tuhan sedang bergerak untuk membawa kita kepada kemenangannya, kepada destininya. Teguhkan imanmu, kalahkan ketakutanmu dengan tetap beribadah, tetap mencari wajah Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga di tengah badai yang dahsyat, imanmu makin teguh dan kokoh. Bagaimana kita meneguhkan iman Pak Pendeta? Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran.
Iman kita menjadi kuat ketika kita memiliki kesukaan di dalam membaca dan merenungkan Taurat dan firman Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan GBI Jaka Sampurna di ulang tahun yang ke-10 ini makin haus dan lapar akan firman Tuhan. Makin senang dan gemar membaca Alkitab. Makin suka merenungkan Taurat Tuhan. Haleluya. Tanpa saudara sadari, imanmu makin kuat, imanmu makin teguh, imanmu tidak mudah goyah. Engkau tidak dikuasai oleh ketakutan, kebingungan, bahkan kebimbangan. Tetapi dikuasai oleh iman dan keyakinan yang kokoh. Baca firman Tuhan. Ayo di usia yang ke-10 ini ditambahin lagi. Ya, 10 pasal Pak Pendeta setiap hari. Mantap Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semakin banyak kita merenungkan firman Allah, semakin kuat, semakin kokoh iman percaya kita di dalam firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana saya meneguhkan iman di tengah-tengah badai pendeta? Banyak memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ketika kita sedang memuji dan menyembah tanpa kita sadar, kita sedang memperkatakan perkataan-perkataan firman lewat pujian dan penyembahan kita. Hari-hari ini satu pujian yang disukai oleh anak saya adalah pujian yang berkata, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kenapa kok dia suka lagu itu? Satu kali dia perkataannya sederhana. Karena Stephen, anak saya namanya Stephen, pengen sekolah, udah itu aja. Pengen sekolah lagi. Walaupun sekarang sekolah dengan Zoom meeting saudara di rumah. Tapi dia pengen sekolah seperti yang sebelumnya. Dan apa yang sedang terjadi ini hanya bisa dihentikan, hanya bisa ditenangkan oleh kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan. Oleh sebab itu dia suka nyanyi lagu ini. Cuma Tuhan curahkan. Haleluya. Dan biarlah juga di rumah-rumah saudara, dalam kehidupan saudara, dalam aktivitas saudara, kesukaanmu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ketika engkau menaikkan pujian ini, imanmu dibangkitkan. Ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan. Pujian yang lain yang juga meneguhkan iman kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Pujian ini meneguhkan iman kita. Keyakinan kita Tuhan tak pernah gagal. Walaupun kita sendiri sering mengalami kegagalan, tapi Tuhan yang Kau sembah Yesus Kristus tak pernah gagal dalam kehidupan anak-anaknya. Walaupun kita sendiri sering dilalaikan oleh orang lain, tidak diingat oleh orang lain, tapi melalui pujian ini iman kita diteguhkan. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Anak-anaknya yang sungguh berharap dan percaya kepadanya, Tuhan tak pernah lalai, meneguhkan iman kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pujian ini juga mengingatkan dan meneguhkan iman kita. Ada kuasa yang lebih besar dari apapun kejadian yang ada di tengah-tengah kita. Ada kuasa yang lebih dahsyat dari pandemi yang sedang melanda di tengah-tengah kita, yaitu kuasa Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang keempat, jadikan badai ini untuk meneguhkan iman kita. Haleluya. Ayat 41 Bapak Ibu Saudara. Ternyata badai itu menjadi cara Tuhan di dalam ayat ini untuk mengalami mukjizat yang baru. Maksudnya gimana nih pendeta? Ya, di dalam ayat 41 para murid terheran dengan apa yang dia saksikan, dengan apa yang dia alami. Hanya dengan dua perkataan, diam, tenanglah.
badai topan yang dahsyat itu bisa reda, bisa teduh kembali. Dan ternyata para murid terheran-heran. Kenapa? Karena itu menjadi peristiwa mukjizat yang pertama bagi mereka selama mereka mengiringi Yesus. Saya percaya di dalam dimensi yang baru ini, memang kita tidak tahu mukjizat apa yang baru, pengalaman apa yang baru, kuasa apa untuk menyelesaikan masalah kita yang baru. Tapi percayalah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kadang-kadang cara Tuhan menunjukkan kuasa dan mukjizatnya didahului dengan goncangan, didahului dengan badai, didahului dengan angin topan yang mengamuk, didahului dengan keadaan yang porak-poranda, didahului dengan kehidupan ekonomi pekerjaan yang seolah-olah dalam tanda petik hopeless. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, yang kelima, cara untuk mengalami mukjizat baru. Tuhan izinkan saudara dan saya, gereja ini mengalami berbagai hal Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, goncangan-goncangan hari ini sedang terjadi. Itu hanya cara, itu hanya awal untuk menuju mukjizat Tuhan yang baru. Itu hanya bagian mula-mula, tidak sampai akhir. Sebab akhirnya seperti apa yang kita baca tadi, Tuhan menunjukkan kuasa dan mukjizatnya. Di ulang tahun yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala Pembina kita. Ada tatanan yang baru, ada berkat yang baru, ada kuasa yang baru. Sekalipun di awal tahun dimulai bulan Maret ini, seolah-olah Tuhan murka. Oh Tuhan, no Bapak Ibu Saudara, tidak saudara. Sekali lagi Tuhan tidak merencanakan yang buruk. Tuhan tidak merencanakan kecelakaan. Apapun yang terjadi hari ini hanya langkah awal untuk masuk mukjizat dalam dimensi yang baru. Para murid sebelumnya belum tahu, belum pernah mengalami, dan belum pernah terjadi selama mereka dengan Yesus. Kisah ini membuat mereka terheran-heran. Sesuatu yang baru telah dialami. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membawa gereja ini kepada destininya. Cara Tuhan untuk sampai kepada destininya, kepada tujuan ilahinya. Seperti ayat yang kita baca dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ada badai, ada topan sebelum sampai kepada tujuan. Tetapi itu semuanya Bapak Ibu Saudara lihat, tidak pernah menghancurkan, tidak pernah mengoyakkan, bahkan menenggelamkan kapal atau perahu kehidupan kita. Dan akhirnya para murid sampai kepada tujuan Allah. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sedang membawa gereja ini di ulang tahun yang ke-10 kepada destininya. Tetapi Tuhan punya cara untuk sampai kepada destininya. Kadang-kadang di bagian awal Tuhan izinkan ada badai topan yang mengamuk. Tetapi ingat, kapal itu tidak pernah tenggelam. Murid-murid tidak pernah tenggelam. Kapal itu tidak pernah hancur. Selama mereka tetap bersama dengan Yesus. Saya percaya gereja ini, gereja yang membawa jemaatnya dan umatnya untuk tetap bersama dengan Tuhan. Untuk semakin intim dengan Tuhan. Untuk semakin melekat dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Yesus menjadi jaminan pertolongan di tengah badai. Sehingga Yesus yang akan meneduhkan setiap badai yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Tetaplah di dalam Yesus. Tetaplah bersama Yesus. Dan semakin dalam dengan Tuhan Yesus. Dia pasti membawa kepada destininya. Kepada tujuannya. Kepada janji-janjinya. Dimensi yang baru. Kuasa yang baru. Mukjizat yang baru. Berkat yang baru. Pentakosta yang ketiga. Gereja ini menjadi bagian. Gereja dipakai oleh Allah untuk penuaian yang besar dan terakhir. Untuk mempersiapkan generasi Yeremia yang cinta dan takut akan Tuhan. Yang mati-matian hidup dengan Tuhan. Dan anak-anak muda yang diurapi oleh Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Boleh menyampaikan sharing firman Tuhan. Di ulang tahun GBI Jaka Sempurna yang ke-10 ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membawa gereja ini kepada tujuannya, yaitu janji-janjinya seperti yang sudah kita dengarkan bersama. Oleh sebab itu, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, tetaplah teguh di dalam Tuhan, tetaplah percaya di dalam Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan dan tetaplah bersama Yesus. Maka kapalmu tidak akan tenggelam, hidupmu tidak akan dihancurkan, hidupmu tidak akan karam. Justru engkau akan melihat mukjizat,
kuasa pertolongan Tuhan yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Roh-Mu terus bekerja atas kehidupan umat-Mu di GBI Jaka Sampurna. Atas kehidupan para pelayan, para hamba-hamba-Mu. Untuk badai topan yang sedang mengamuk hari-hari ini. Dan biarlah itu meneguhkan iman percaya kami. Membuat kami semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Semakin suka berdoa, semakin suka memuji menyembah, semakin suka merenungkan Taurat Tuhan. Semakin suka mengagungkan nama Tuhan. Sehingga hidup kami tetap bersama dengan Tuhan. Hidup kami ada di dalam Tuhan. Dan kami percaya badai itu akan ditenangkan. Badai itu akan didiamkan oleh kuasa dan otoritas Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengalami sesuatu yang demikian juga dengan gereja-Mu GBI Jaka Sampurna. Di tengah-tengah ulang tahun yang ke-10, Engkau sedang membawa gereja-Mu dalam destiny-Mu, dalam tujuan ilahi-Mu, dimensi yang baru, era Pentakosta yang ketiga, bahkan penuaian terbesar dan terakhir. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati gembala sidang, para pelayan, demikian juga jemaat Tuhan di gereja ini. Tuhan, sesuatu yang baru sedang Kau siapkan bagi umat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Kemuliaan yang baru, mukjizat yang baru, tanda-tanda ajaib dan heran yang dahsyat sedang Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami terus menjadi pribadi yang bersama dan di dalam Kristus dalam keadaan dan situasi apapun. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Saudara. Ya, kita beberapa pengumuman akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Raja Minggu kita tanggal 16 Agustus 2020 masih dilakukan secara online serentak jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari ajak Bapak Ibu Saudara, keluarga kita untuk sama-sama datang beribadah. Yang kedua, sekretariat dari bagian kesekretariatan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama saudara kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo sekali lagi bersama-sama katakan. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Saudara-saudaraku, izinkan saya mewakili dari ibadah raya 1 GBI Jaka Sampurna mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman bersama keluarga. Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat GBI Jaka Sampurna. Mari kita semua pengerja dan jemaat yang di ibadah raya 1 kita bersama-sama maju menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kita dapat melaksanakan segala visi dan misi yang telah ditetapkan buat GBI Jaka Sampurna. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya melimpah kepada kita sehingga kita memasuki ulang tahun ke-10 GBI Jaka Sampurna. Semangat terus dalam Tuhan, semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Ardi dan Bu Ing atas dukungannya selama ini dan support kepada pengerja dan jemaat IR2. Kami, seluruh pengerja dan jemaat ibadah raya kedua GBI Jaka Sampurna mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Jaka Sampurna. We love you. God bless you. Saya Angelianika selaku Kabid Youth dan Wakil Youth mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Jaka Sampurna yang ke-10 yang menjadi berkat bagi banyak orang, cara khusus untuk jemaatnya dan tetap menjadi rumah bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom, saya Natalia selaku Kabid Sekolah Minggu dan JC mengucapkan happy birthday untuk GBI Jaka Sampurna yang ke-10 tahun. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas bimbingan dan berkatnya selama ini kepada kami para jemaat dan pengerja GBI Jaka Sampurna. Kiranya GBI Jaka Sampurna terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Makan nasi pakai bihun. Selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Jaka Sampurna. Dan pergi ke Bangka makan lempah. Diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Selamat ulang tahun kepada GBI Jaka Sampurna, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, seluruh pengerja dan sampai seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati selalu dan juga semakin hari semakin luar biasa. Amin. Shalom. Kami dari Ibadah Raya 4, segenap pengerja dan jemaat mengucapkan selamat hari jadi yang ke-10 untuk GBI Jaka Sampurna, terus maju dan menuai jiwa bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya gajaya, dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya gajaya, dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Kami dari Hati GBI Suku Zamrud mengucapkan selamat hari jadi buat cabang GBI Jaka Sampurna yang ke-10 tahun. Maju terus dalam Tuhan. God bless. Shalom. Berjuang. Sawadikap. Moshi moshi. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun gerejaku GBI Jaka Sampurna yang ku beri.
Manarogong mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat GBI Jaka Sampurna. Di hari ulang tahun ini, kiranya jemaat imannya akan Kristus semakin kuat dan kasih Tuhan terus menyertai. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kemurahan, atas kesempatan yang kau berikan kepada kami pada pagi menjelang siang hari ini. Kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Andreas Nugroho. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau memberikan terobosan-terobosan baru. Engkau menguatkan kami. Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan bahwa sudah 10 tahun Tuhan Engkau Tuhan melawat GBI Jaka Sampurna. Kami percaya Tuhan Engkau terus akan membawa GBI Jaka Sampurna sampai ke destinimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan keadaan apapun pada saat ini Tuhan, kami tidak gentar, kami tidak takut karena Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Tuhan, kami terus akan berjalan bersamamu. GBI Jaka Sampurna akan berjalan sampai ke destinimu Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau. Engkau sendiri Tuhan yang akan membukakan rahasia Tuhan. Kebenaran-Mu lebih dan lebih lagi. Engkau akan membukakan, Engkau akan memberkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga misi yang ada di GBI Jaka Sampurna terjadi atas kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna. Menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas visi GBI Jaka Sampurna akan sampai ke destinimu Tuhan. Yaitu Tuhan 150 pengerja yang militan, 80 kul, 7 kali ibadah Tuhan, dan 1000 jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ibadah yang sungguh luar biasa ini Tuhan, di mana GBI Jaka Sampurna merayakan 10 tahun. Kami percaya Engkau sendiri juga yang menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat Bapak Pendeta Andreas Nugroho yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau sendiri yang memberkati Tuhan Pak Andreas Nugroho ini dengan pengajaran yang lebih dan lebih lagi. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk GBI Jaka Sampurna. Di dalam penggembalaan GBI Jaka Sampurna Tuhan, anak-Mu Pak Ardianto Budi Rahman beserta Ibu Ing Tuhan, kami percaya Engkau menyertai beliau dengan kekuatan ekstra, dengan kesehatan ekstra, bahkan Tuhan yang akan membawa GBI Jaka Sampurna sampai ke destinimu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memelihara, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menyertai Tuhan sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keempat anak dari Bapak Gembala di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan sudah memberkati secara luar biasa. Engkau sendiri juga yang menyertai perjalanan hidupnya. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai Tuhan di dalam kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Juga kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna, biarlah semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memakai kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini Tuhan, di era Pentakosta ketiga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Tuhan juga berkati
WL Singer dan pemusik yang sudah menjadi saluran kami, yang sudah membawa kami kepadamu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati mereka semua Tuhan, pribadi lepas pribadi, juga semua para pengerja-Mu, Roh Kesatuan Hati biarlah terus ada pada kami yang ada di GBI Jaka Sampurna Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini Tuhan, bahwa kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, karena semua adalah penyertaan-Mu, karena semua adalah berkat-Mu, karena semua adalah perlindungan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Agenda GBI Jaka Sampurna yang ke depan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah GBI Jaka Sampurna sesuai dengan tuntunan Roh-Mu sendiri. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat Pak Niko Nyotor Harjo dengan keempat wakilnya, Pak Dani Tumewa, Pak Johan Handaya, Pak Aliwanto Cokro, beserta istri, anak, cucu, mantu, mereka semua di dalam koridor-Mu, mereka semuanya di dalam kasih-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Samuel Harnadi, beserta Pak Elianto, Pak Noah, dan Pak Ardi. Kesatuan hati ada pada mereka, kami semua yang ada di rayon 5, 24 gereja-Mu, bangkit dan terus berlari-lari menuju panggilan-Mu. Juga semua Tuhan yang ada di rayon 5, agenda-Mu yang ada di rayon 5 juga sesuai dengan tuntunan Roh-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas apapun yang terjadi atas kami mengucap syukur Engkau mempunyai rencana yang luar biasa bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih jika Kau masih ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia Tuhan ada di dalam pikiran-Mu, di dalam hati-Mu, di dalam rencana-Mu. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi atas Indonesia pada saat ini. Kau ada di Indonesia sehingga kami percaya Indonesia tetap akan Kau pakai untuk menjadi alat-Mu di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, karya-Mu sungguh ajaib atas bangsa kami Indonesia sehingga sampai saat ini pun bangsa kami di dalam keamanan dan ketertiban yang luar biasa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kota Bekasi di mana kami tinggal. Kami juga sudah merasakan karya-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan untuk kota kami Bekasi Tuhan. Kami mengucap syukur sehingga kota Bekasi seluruhnya Tuhan berkati sehingga menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas seluruh karya-Mu yang terjadi Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi. Terus Tuhan kami percaya bahwa Engkau beserta kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk GBI Jaka Sampurna di dalam merayakan dan di dalam penyertaan Tuhan yang sudah 10 tahun ini. Kami percaya kami semuanya sampai ke destinimu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan membawa berkat-Mu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan memerintah bersama-sama kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun, dan selalu jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.